Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan Warung Umobatuh Channel. Kali ini kami akan bercerita tentang Pura Gua Gajah. Semoga tiada rintangan. Pura Gua Gajah merupakan salah satu destinasi wisata yang terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Blabatuh, Kabupaten Gianyar. Nama Gua Gajah diduga berasal dari kata Lua Gajah. Adalah nama wihara atau peseraman atau pertapaan bagi biksu yang beragama Buddha. Nama tersebut terdapat pada lontar negara Kertagama yang disusun oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Kata luo atau luah atau loh memiliki arti sungai. Oleh karena itu, yang dimaksud di sini adalah pertapaan yang terletak di Sungai Gajah atau di air gajah. Dalam prasasti yang berangka tahun 1103 Sake yang dikeluarkan oleh Raja Jayapangus disebutkan bahwa air gajah adalah pertapaan bagi pendeta Siwa. Berdasarkan pada studi ikonografi, dapat diperkirakan bahwa Gua Gajah telah berdiri pada abad ke-11 Masehi. Berdasarkan prasasti yang dipahatkan pada dinding timur dari mulut gua berupa tulisan yang memakai huruf Kediri. Tempat pertapaan Gua Gajah diyakini merupakan bentuk tiruan dari pertapaan Kunjara Kunja yang ada di India Selatan. Dapat dilihat dari relief yang dipahatkan pada pertapaan Gua Gajah adalah pahatan-pahatan alam pegunungan. Namun jika kita menilik pada peninggalan yang bersifat Buddhisme yang terdapat di Gua Gajah, yaitu Arca Dhyani Buddha Amitabha, yang menurut langgamnya banyak menunjukkan persamaan dengan Arca Dhyani Buddha pada Candi Borobudur, yaitu dari pertengahan abad ke-9 Masehi. Maka dapat disimpulkan bahwa kemungkinan Gua Gajah telah berdiri jauh sebelum masa pemerintahan Anak Wungsu, dengan embrio awalnya sebagai tempat pertapaan pendeta agama Buddha, dan baru pada abad ke-11 Masehi, pertapaan pendeta agama Hindu turut membangun kompleks di peseraman tersebut. Gua Gajah ditemukan oleh L.C. Haiteng pada tahun 1923. Pada saat awal penemuan, Haiteng menemukan arca Ganesha, patung Trilingga, dan juga patung Hariti. Selanjutnya dilakukan penelitian oleh Dr. W.F. Sutherland pada tahun 1925. Pada tahun 1950 dilakukan penelitian lanjutan oleh arkeolog Indonesia. Arkeolog Indonesia menemukan sebuah kolam kecil yang sekarang berada di depan mulut goa dengan 6 patung perempuan beserta pancurannya. Dari tempat parkir, pemedak melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki menyusuri deretan arsop. Setelah itu menuruni beberapa anak tangga. Setelah melewati anak tangga, tepat di sebelah kiri akan terlihat Tuhan Stupa yang diatur berjejer sangat rapi. Sedangkan di sebelah kanannya ada kolam petirtan Saptagangga dengan 6 buah arca pancuran. Gua Gajah sendiri ada di sebelah utara petirtan Saptagangga, sebuah gua yang penuh relief di bawah tebing. Kedalaman gua kurang lebih 9 meter menuju arah utara. Di dalam Gua Gajah terdapat lorong dengan lampu redup yang menyinari lorong. Lorong di Gua Gajah berbentuk huruf T.
jadi terdapat cabang ke kiri dan ke kanan. Semua ujung lorong adalah buntu. Di dalam lorong terdapat 15 ceruk yang diyakini sebagai tempat duduk untuk para pertapa. Ceruk dengan ukuran besar berjumlah 4 buah dan ceruk berukuran kecil berjumlah 11 buah. Di ujung lorong sebelah kanan terdapat patung Ganesha, dan di ujung lorong sebelah kiri terdapat 3 buah lingga. Di atas mulut gua terdapat kalamakara yang sangat besar yang umumnya ditemukan di pintu-pintu candi. Di kiri dan kanan mulut gua terdapat arca Dwarapala yang dipercaya sebagai penjaga Goa Gajah. Tempat petirtan Saptagangga terletak di depan Goa Gajah, tepatnya di tengah-tengah halaman. Petirtan ini digunakan sebagai tempat mensucikan diri bagi orang-orang suci yang tinggal di peseraman tersebut. Pada awalnya di petirtan Saptagangga tersebut terdapat 7 buah patung pancuran yang disebut dengan patung bidadara atau bidadari. Patung ini terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu di sebelah selatan terdapat 3 buah patung yang merupakan wujud dari peninggalan agama Buddha. Di bagian tengahnya terdapat sebuah patung, namun sudah dipindahkan oleh orang Belanda pada tahun 1954. Kemudian di bagian utara dari petirtan ini terdapat 3 buah patung yang merupakan perwujudan dari peninggalan agama Hindu. Dari keseluruhan struktur Pura Goa Gajah terdapat perbedaan dengan pura-pura lainnya yang ada di Bali. Pada umumnya terdiri atas jabe sisi atau halaman luar, jabe tengah atau halaman tengah, dan jeroan atau halaman utama yang menjadi tempat paling suci dalam sebuah pura. Puranya sendiri terletak di sebelah timur dari Goa Gajah, di mana pura ini dibangun setelah tempat ini dibuka untuk umum. Di sini juga terdapat beberapa pelinggih, yaitu pelinggih Limas Catu dan Limas Mujung sebagai pelinggih persimpangan Batara di Gunung Agung dan di Gunung Batur. Kemudian ada pelinggih Gedong sebagai pelinggih leluhur para gusti di Bedahulu. Ada juga pelinggih Ratu Taman sebagai perwujudan dari Betara Wisnu. Di sebelah timur pura ada sebuah pura lagi, yaitu Pura Taman. Terdapat sebuah pelinggih yang dikelilingi kolam sebagai tempat ide Betara Mesucian. Di belakang pelinggih tersebut, yaitu di dinding tebing, terdapat sungai bawah tanah, di mana aliran sungai tersebut dapat dilihat dalam sebuah lubang kecil. Keluar dari areal pura menuju ke timur melalui perantanan, terdapat sebuah pelinggih dalam sebuah areal yang disebut dengan Pura Tugu. Di depan Pura Tugu ada sebuah jalan menuju Sungai Tukat Bangkung. Di utara Pura Tugu terdapat sungai bawah tanah yang mengalir cukup deras. Aliran sungai ini menuju ke arah Pura Taman dan Pancuran Saptagangga. Bagi pemuda yang ingin membawa tirta pulang dapat nunas tirta di sini. Di sebelah tenggara pura terdapat Pura Buddha atau Buddha Temple. Jalan menuju Buddha Temple cukup asri dan sudah tertata dengan baik. Di sebelah kanan terdapat pohon besar, di bawahnya ada sebuah patung Buddha yang disucikan. Jika lanjut berjalan ke arah barat, terdapat taman dengan kolam ikan yang sangat indah dan sangat sejuk. Di sebelah kiri terdapat reruntuhan tebing. Reruntuhan tebing ini pada awalnya adalah sebuah stupa Buddha yang dipahatkan pada dinding tebing.
terdapat 3 buah stupa yang kini sudah runtuh dalam aliran sungai. Reruntuhan dari stupa ini sekarang dijejer secara rapi di sebelah barat Pancuran Saptagangge. Setelah melewati jembatan, kita sampai di Buddha Temple, sebuah pura kecil dengan pelinggih di tengah-tengahnya. Terdapat sebuah patung Buddha, namun sudah terkikis oleh zaman. Di ujung tenggara tembok penyangga Buddha Temple terdapat sebuah celah yang digunakan untuk berjalan menuju ke Goa Landak. Dengan menyusuri jalan setapak, seperti dalam sebuah hutan, perjalanan mendadak menjadi cukup menyeramkan, membuat bulu kuduk kita berdiri. Aura magis semakin mengental. Akhirnya kita tiba di sebuah bulakan atau genangan rembesan air, dan aura magis semakin kuat. Di sebelah utara bulakan terdapat goa dengan mulut goa yang cukup lebar. Di tengah-tengah ditempatkan sebuah batu sebagai tempat mengaturkan banten. Semakin ke dalam, goa semakin sempit. Banyak rerun kelelawar berterbangan keluar karena merasa terganggu dengan kehadiran manusia. Aura magis merambas keluar saat kami memasuki goa. Pada akhirnya, ukuran goa hanya cukup untuk 1 orang. Setelah melewati sekitar 5 meter lorong goa, goa berbelok ke kanan dan tidak cukup untuk ukuran manusia lagi. Terlihat sebuah lorong berbelok ke kiri dan sebuah batu sebagai tanda bahwa goa tersebut tidak boleh dilewati lebih jauh. Setelah itu perjalanan dilanjutkan kembali ke pura dan kami pamit. Demikian perjalanan kami kali ini, dikutip dari berbagai sumber. Untuk makan enak dan murah, silahkan mampir ke warung Umo Batuh di Blabatuh Gianyar. Om Santi 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 Om.